Kemajuan teknologi dan meningkatnya peradaban manusia secara tidak langsung adalah tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi, pemimpin Islam di akhir zaman yang diberitakan akan muncul dan memerintah dengan penuh keadilan. Ini semakin mendekati terpenuhinya kebenaran sabda Nabi yang menyatakan, yakunu fi ummatil mahdi in kusira fasab'un wa ila fatis'un fatanamu fihi ummati nikmatan lam yan'amu mislaha qattu. Akan muncul di umatku al-Mahdi paling sedikit 7 atau kalau tidak 9, maka di masanya umatku akan mendapatkan nikmat yang tak akan pernah ada kenikmatan semacam itu sebelumnya. Bentuk kemajuan teknologi seperti bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, kendaraan seperti pelana kuda, mobil dan semisalnya adalah nubuat yang telah terjadi dan menunjukkan suatu nikmat yang belum pernah dialami umat sebelumnya, dan tentu keadaannya akan melebihi di era Al-Mahdi. Karena bagaimana mungkin bisa disebut nikmat yang tidak ada nikmat semisal itu jika ternyata diandaikan di era Imam Mahdi manusia justru kembali kepada kehidupan primitif tanpa teknologi dibandingkan dengan kehidupan kita sekarang. Meskipun demikian, teknologi akan disalahgunakan sebelum zaman keemasan itu datang. Produk teknologi semisal senjata pemusnah massal ini bisa memberikan angka kematian yang sangat besar, sehingga teks-teks misal terbunuh 7 dari 9 atau terbunuh 99 dari 100 dalam riwayat tentang perang gunung emas di Sungai Efrat atau Malhamah Kubro dan semisalnya memang realistis terjadi bila dianggap kemajuan teknologi persenjataanlah yang menjadi penyebab membengkaknya jumlah korban perang. Ketika petaka akibat penyalahgunaan teknologi tersebut terjadi, suatu generasi Islam akan muncul untuk menghentikannya dan menguatkan kembali agama ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'atil malahim, ba'athallahu ba'than minal mawali, hum aqramul arabi farasan, wajwaduhu silahan, yu'ayyidullahu bihimuddin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada waktu terjadinya malahim atau perang akhir zaman, Allah akan mendatangkan pasukan dari pasukan Mawali. Mereka adalah semulia-mulia penunggang kuda Arab, dan senjata adalah kekuatannya. Allah akan menguatkan agama ini dengan mereka. Pernyataan hadis tersebut tak bertentangan ketika memberitakan pasukan Mawali yang merupakan pasukan Imam Mahdi menggunakan senjata terbaik, tapi juga mengendarai kuda. Ini bahkan menunjukkan bahwa senjata-senjata modern dan yang bahkan belum ada di zaman sahabat inilah yang akan menguatkan agama ini, bersama dengan kombinasi senjata dan peralatan yang telah dikenal manusia sebelumnya dan digunakan oleh pihak yang handal dan bertanggung jawab. Dalam kasus hadis-hadis akhir zaman semacam ini, di sini yang terpenting sebenarnya adalah mencermati detail dari deskripsinya sebelum melihat nama objek yang dimaksud. Salah satu contohnya adalah riwayat tentang tongkat As-Sufyani. Yakhruju Sufyaniyu biyadihi salah satu qasabatin la yaqra'u bihinna ahadan illa mata. Akan keluar Sufyani, di tangannya ada 3 qasobah, yang berarti tangkai atau tongkat. Tidak ada seorang pun yang terkena itu kecuali dia akan mati. Bentuk tongkat atau tangkai qasobah bisa dibayangkan, tetapi cara benda ini membunuh. Yang disebutkan bahwa siapapun yang terkena akan mati adalah salah satu deskripsi terpenting yang akan paling dimengerti oleh generasi yang mengalaminya, atau bisa dimengerti oleh generasi kita yang telah melihat senjata modern semacam senapan atau peluru kendali, misil dan peluncurnya, karena senjata itu memang bentuknya mirip tongkat. Qasobah sendiri adalah sesuatu yang dipisah-pisahkan seperti potongan batang tebu. Di sini, bagian terpenting lagi adalah penyebutan varian 3 tongkat. Misil sistem atau kendaraan pelundur roket memiliki banyak variasi berapa jumlah misil yang bisa dibawa. Versi yang 3 misil sejarahnya pernah dibuat di Soviet Rusia dan sebagian digunakan dalam konflik di Suriah, walau mungkin juga dikembangkan dan digunakan oleh negara lain. Riwayat lain yang mengindikasikan keberadaan teknologi juga masih ditemukan di era Malhamah Kubro atau perang akhir zaman terbesar di zaman Imam Mahdi dengan penyebutan Toyaroh
atau burung yang juga bermakna pesawat terbang dalam bahasa Arab sekarang, kemunculan Dajjal dengan keledai terbangnya, bahkan hingga era serangan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah fitnah dan cobaan yang paling akhir di masa ketika Nabi Isa alaihissalam memimpin umat manusia. Qala qailhum, haula'i ahlul ardi qad faraqna minhum baqiya ahlus sama. Qala, thumma yahuzu ahaduhum harbatahu, thumma yarmi biha ila sama, fatarji'u muhaddabatan daman lil bala'i wal fitnah. Berkata pemimpin mereka, yakni pemimpin Ya'juj Ma'juj, kita telah mengalahkan penduduk bumi, sekarang yang tersisa adalah penduduk langit. Kemudian dikatakan bahwa salah seorang dari mereka mengeluarkan senjata mereka dan menembak ke langit, dan senjata itu kembali dengan bersimbah darah sebagai cobaan dan fitnah. Penyebutan ahlus sama, penduduk langit atau mereka yang di langit, adalah lebih mudah dipahami bahwa ada kemungkinan sekelompok manusia akan terbang dan mengungsi ke angkasa atau ke langit saat serangan Ya'juj Ma'juj di darat dengan wahana terbang semacam pesawat, helikopter, balon udara, ataupun termasuk stasiun ruang angkasa. Daripada menafsirkan hadis sahih ini sebagai ahlus sama atau penduduk langit dalam artian malaikat dan semisal itu. Wallahu a'lam bishawab.